Hai teman-teman, balik lagi sama aku Putri di Mohon Izin Bercerita. Mohon izin. 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 Mohon Izin Bercerita. Sesuai janji aku di episode sebelumnya, hari ini kita bakalan ketemu lagi sama narsum yang seru-seru. Tentunya masih dari Dinas PPK UKM. Nah, akhir-akhir ini gue ngerasa pegel-pegel banget. Kayak gue udah masuk ke organisasi remaja jompo. Kayak dikit-dikit capek, rebahan aja capek. Nah, kayaknya gue ngerasa gue udah harus mulai workout lagi nih. Untuk itu, langsung aja nih kita tanya-tanya sama orang yang udah expert banget di bidang workout. Tentunya masih dari staff ASN di Dinas PPK UKM. Udah hadir hari ini di sini sama saya, Mas Husen. Halo Mas Husen. Halo. Mas Husen boleh kenalan dulu dong sama teman-teman yang lagi nonton. Oke, tapi gue nggak perlu hai gitu ya, Put ya? Nggak perlu, Ya. santai aja. Kan gue nggak cocok juga ya, kayak hai gitu kan gue nggak cocok ya. Oke, gue mulai ya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Kenalin, nama gue Husen. Gue adalah staff di subbagian program dan pelaporan di DPPK UKM, atau misalkan kita nyebutnya biasanya kita yang kerja di dinas tuh orang dinas kita nyebutnya gitu. Karena ada orang Sudin, ada orang UPT gitu-gitu. Gue orang dinas. Oke, berarti maksudnya salah satu staff yang ngerancang kegiatan strategis Dinas PPK UKM selama setahun ke depan itu ya? Ya, betul. Karena gue di bagian program kan, jadi gue lebih apa sih kita nyebutnya ya, menjadi koordinator. Misalkan bidang mau bikin apa, terus nanti kita coba sampaikan ke Bapeda gitu, ke BPKD terkait penganggarannya juga. Kayak divisi acara gitu jadi ya, buat program-program. Oke. Nah Mas, jadi program Mohon Izin Bercerita ini kita akan ngobrol soal hal-hal di luar kedinasan, tentunya yang seru-seru. Ya. Nah, supaya santai, kayaknya Mas Husen perlu ganti baju dulu deh, jangan pakai baju dinas. Oke ya. Kita ganti baju dulu kali ya? Boleh. Oke. Nah, kalau gini kan enak, kita udah sama-sama santai nih. Oke. Oke. Ada kopinya nggak kelas maksudnya? Kopi, bercanda. Jadi sebelum Ya. kita cerita, saya mau kasih tahu aturan mainnya dulu nih Mas di Mohon Izin Bercerita. Nanti kalau saya kasih tahu pertanyaan pertama, sebelum ngejawab pertanyaan pertamanya aja, Oke. Mas Husen harus jawab Mohon Izin Bercerita, kayak gitu. Gimana? Oh, bisa. Oke, Kan sudah cuma gitu pahami? doang kan. Sudah Oke. sering saya begitu. Udah sering kayak gitu ya, sering ditemui di grup-grup WhatsApp kita semua. Betul. Lanjut. Oke. Nah, karena kalau teman-teman belum tahu nih, expert di bidang workout apa sih Mas Husen? Kita lihat dulu foto-foto dan video Mas Husen ketika lagi workout. Cek bisa. 1, 2, 3. Merdeka Depok namanya. Jadi rumah gue di Depok, nggak jauh dari situ tuh ada kayak taman buat workout gitu. Itu alatnya berarti lu beli sendiri kalau untuk kayak gitu? Iya, betul. Jadi gue nanti cerita ya, kenapa gue jadi akhirnya beli alat. Oke. Nanti kita akan tanya-tanya juga. Oke. Oh, ini kayaknya susah banget ya workout begitu ya. Nah, itu dia teman-teman video workoutnya Mas Husen. Sekarang saya mau mulai pertanyaan pertama nih Mas. Oke. Apa sih yang bikin Mas Husen punya hobi untuk workout? Oke, kayak gue ngikutin rules-nya, maka mohon izin bercerita. Oke, jadi awalnya waktu gue lahir. Kejauhan. Oke. Langsung aja dari pas Oke. ke workout. Ya, oke. Kalau lu berharap ada cerita-cerita sedih, misalkan kayak gue dibully oleh keluarga, itu tidak ada. Tidak ada. Ya kan, jadi kan suka orang kan kayak jangan-jangan ada cerita sedihnya nih, nggak ada. Jadi awalnya tuh akhir 2019 gue memutuskan untuk diet. Waktu itu berat gue 87 kilo gitu ya. Gue nggak tahu nanti ada fotonya apakah layak tayang atau gue nggak ngerti gitu ya. Terus kemudian selama setahun gue cuma ngejaga makan doang nih. Jadi kayak makan semua metode diet gue pakai lah gitu ya, mulai dari fasting, terus gue nggak makan nasi gitu-gitu. Tapi di akhir 2020 itu tuh nggak punya pengaruh gede menurut gue gitu. Jadi gampang naik turunnya. Akhirnya gue memilih untuk workout gitu. Dan workout yang gue pilih adalah yang paling
murah pada saat itu. Kalau nge-gym kan kita identik sama harus pakai baju gym yang dipakai om-om botak itu kan agak lumayan ya Bu. Bayar PT, membership gitu-gitu. Gue memilih untuk menggunakan berat badan gue, body weight training untuk latihan beban di rumah karena kan waktu itu masih pandemi ya. Gitu. Nah terus mulai rutinnya itu kapan Mas? Dari coba-coba nih? Ya terus betul. Mulai akhirnya rutinin deh itu sejak kapan? Nah gue tuh tipe yang gimana ya, suka ngulik sesuatu gitu. Jadi awalnya karena gue nggak punya alat apa-apa, terus gue tahu oh ini namanya body weight training, terus ini namanya calisthenics. Nanti akan gue jelasin lebih detail tentang calisthenics ya. Sebenarnya calisthenics adalah olahraga yang mengedepankan gitu ya, menitik beratkan kita pakai berat badan kita sendiri untuk latihannya gitu ya. Jadi nggak pakai alat lainnya gitu. Nah gue mulai rutin tuh setelah gue nyari tahu. Awalnya kan gue cuma push up doang gitu kan. Jadi gini, gue tuh kayak punya modal push up gitu ya. Gue yakin pasti semua orang punya modalnya beda-beda karena berangkat dari level fitness yang beda-beda juga gitu ya. Gue kira ada orang yang squatnya gampang, ada yang susah push up pun gitu. Nah gue mulai dari push up. Gue tuh pernah sehari tuh 100, 200 gitu-gitu. Tapi oh itu push up sampai 200 kayak iya, tapi dibagi jadi misalkan 5 part gitu. Misalkan 20 pagi, nanti siangnya gitu-gitu. Tapi kok masih kurang gitu kan. Akhirnya gue belajar nih ternyata harus gimana sih untuk kita ngebentuk badan gitu-gitu. Akhirnya ya udah gue belajar. Sebenarnya kalau dihitung rutinnya sih mulai tahun 2021 sih gue mulai rutin banget gitu ya. Nah itu rutin dari 2021. Iya. Frekuensi latihannya sampai lo bisa bilang rutin itu sehari berapa kali atau seminggu berapa kali? Enggak lah, kalau sehari berapa kali enggak. Paling gue tuh seminggu 3-4 kali lah. Seminggu 3-4 kali gitu ya. Terus gue memilih waktu-waktu latihan yang tidak mengganggu kerjaan gua, nggak ganggu waktu gua sama keluarga gitu-gitu. Coba tebak saya latihan di jam berapa? Jam berapa? Oke, biasanya gua bangun tuh sekitar jam 4 pagi. Tahu dong, seorang muslim bangun jam 4 pagi ngapain? Sholat Isya. Itu lalai. Itu berarti rutinnya habis sholat tahajud gitu baru olahraga? Ya biasanya gua bangun, terus kemudian gue lihat-lihat dulu nih mana yang harus dibenerin di rumah. Misalkan kayak ada genteng bocor, nggak mesti kayak ada piring kotor, biasanya gue kayak cuci-cuci dulu. Berat banget ya pekerjaannya. Gitu. Kalau abis subuh selesai, biasanya gue udah mulai latihan di rumah sih. Jadi pasca subuh gitu. Makanya gue seneng kalau subuhnya tuh jam 4 lebih gitu. Karena waktu latihan gue lebih panjang kan gitu. Soalnya kan gak enak juga ya, takbir tuh dalam kondisi berkeringat ya. Misalkan jadi jam 4 nih mulai. Terus kemudian kayak takbir tapi ini masih keringetan karena ada di tengah-tengah waktu. Biasanya gue pilih setelah subuh. Berarti berapa lama tuh kalau biasa dari sebelum azan sampai nunggu azan subuh? Ya kalau gue bangun jam 4 ya berarti sekarang kan subuh jam 4:30-an ya gitu ya. Ya udah gitu, sisanya gue pakai misalkan ada kerjaan yang belum selesai bisa juga, atau tadi bantu-bantu istri gue untuk nyuci piring gitu-gitu. Atau ada yang diberesin. Nah setelah subuh ya udah gue langsung gas aja. Durasi latihan gue sih paling sejam sih gitu. Sejam? Itu ada breaknya nggak? Dari sejam itu ada breaknya atau nggak? Udah gas aja terus sejam? Nah ini bedanya, kebanyakan kita mikirnya workout itu kayak cardio gitu yang jalan mulu gitu-gitu. Enggak, padahal kalau kita latihan beban itu ada jedanya. Jadi misalkan hari ini gue mau pakai 4 jenis gerakan gitu kan. Nah satu gerakan itu gue ulang 3 set istilahnya. Nah satu set itu ada 12 repetisi. Nah repetisi itu kayak naik turunnya. Jadi di antara set itu ya gue bisa istirahat gitu. Di antara gerakan selanjutnya gue juga bisa istirahat juga. Jadi nggak yang kayak lari kan harus lari mulu, nggak yang kayak gitu. Itu istirahatnya berapa lama? Jeda dari satu set ke satu lagi? Jedanya itu biasanya gue kayak tergantung nih. Misalkan kan gue bikin program ya buat tubuh gue sendiri. Jadi misalkan lagi peak season nih, itu biasanya gue lamain jangka waktunya. Peak season ini misalkan di minggu itu gue harus ngangkat yang lebih berat dibanding di minggu-minggu sebelumnya. Makanya gue kasih jeda waktu yang 3 menit, 4 menit. Tapi kalau misalkan hari itu atau minggu-minggu itu adalah minggu-minggu kita nyebutnya cycle ya atau program baru ya, gue yang
paling semenitan lah gitu. Atau misalkan wah udah kesiangan nih tapi tetap masih pengen workout gitu ya buat naikin mood gua. Ya kita pakai beban yang tipis-tipis aja lah kita nyebutnya gitu. Nah saya penasaran nih kan Mas Susan bilang tadi Ya. Itu ada programnya, program buat diri kita. Nah itu programnya Mas Susan tentuin sendiri atau ada konsultasi sama ahli? Nah ini karena gue tidak ada, waktu itu kan gue mikir kenapa gue milih calisthenics karena murah. Karena hari itu juga, saat itu juga lu bisa workout kan gitu. Dibanding lu harus ganti baju terus ke tempat gym atau harus ke track lari gitu. Nah ini trial and errornya ada di sini gitu. Jadi gue nggak bisa kayak bayar PT atau nggak apa gue nyebutnya ya. Akhirnya gue cari info sendiri, ngelihat di YouTube, belajar dari situ, terus gue aplikasiin ke diri gue gitu. Oh ini masih keberatan nih, gue turunin levelnya. Oh ini udah keringannya nih, gue naikin levelnya gitu-gitu. Dan karena program itu sifatnya personalized banget buat, jadi nggak bisa nih kayak workout gua diterapin di lu gitu. Ya bisa dong. Ya atau misalkan siapa di sini yang paling bugar? Mas Imam tuh. Mas Imam kayaknya ya. Sama gym. Ya kan gitu-gitu. Itu nggak bisa diaplikasiin 100% full kayak gitu, nggak bisa. Berarti tetap awalnya lu ngulik sendiri dulu ya? Iya, gitu, ngulik sendiri gitu. Nah, pernah nggak selama masa ngulik itu lu cedera? Itu pernah. Ceritain dong kayak gitu-gitu. Udah pasti. Nah ini nih beginners itu kan waktu awal mulai kan banyak mau ya. Kalau lu searching kata calisthenics di YouTube atau dimanapun, maka isinya adalah gerakan-gerakan yang wow gitu. Yang expert ya? Yang expert, tapi yang masuk ke tingkah kalau baru mulai kayak bisa gue gitu dengan semangat. Betul, kayaknya bisa nih gampang nih gitu-gitu. Gitu doang. Nah gitu, jadi gue tuh pernah latihan waktu itu gue salah satunya selain ngebentuk badan, gue pengen bisa handstand pada saat itu. Motivasi pengen bisa handstand tuh kenapa? Biar bagus aja, kan keren ya, kan gue yakin gak banyak orang yang bisa handstand keren gitu ya. Kalau lu bisa handstand tuh kayak, keren banget nih gitu-gitu. Terus gue belajar handstand. Nah handstand tuh ternyata stepnya banyak untuk bahkan lu bisa nyender di tembok, itu stepnya banyak gitu. Nah karena waktu itu saya nyubi gitu, langsung nyoba gitu, bahu kena ya gitu. Terus itu gimana tuh? Ke abang-abang urut ya, abang-abang urut. Oh, terus akhirnya diurut. Nah, ya gitu. Terus gue cari tahu nih gimana cara buat ngerehab kalau gue cedera gitu ya. Kan kalau di kita kan biasanya itu didiemin ya kan biar nanti sembuh gitu. Nah, gue punya sudut pandang yang beda nih. Kalau kita punya cedera justru kita latih di bagian yang cedera tapi dengan intensitas yang paling rendah dulu. Oh. Jadi kita ngelatih tubuh yang lemah itu supaya jadi kuat. Itu nggak bahaya tapi Mas, kalau misalnya lu udah kecedit nih, terus tetap ya makanya pasti gue akan konsultasi ke dokter dulu misalkan atau ke tukang pijat dulu setelah tetap begitu. Tapi kayak misalkan bahu yang gini gue coba gerakin gitu-gitu. Kalau kata orang tuh diajak jalan aja gitu-gitu. Tapi ya gue dengan ya tahu diri lah ya, misalkan emang cuma bisa ngangkat segini, ya ngangkat segini, nggak usah dipaksain nyampe ke atas. Nah itu gitu. Tapi nggak ngeganggu kerjaan nggak sih waktu akhirnya cedera itu? Nggak terlalu ya, karena kan kita kerja di kantor, bukan teman-teman lapangannya harus terjun ke lapangan gitu-gitu. Oke. Nah, kenapa milih calisthenics? Tadi selain murah deh, Mas. Awalnya saya pikir murah ya. Ternyata enggak gitu kan. Karena kan enggak murahnya kenapa tuh? Karena gini. Jadi ada momen dimana, mohon maaf ya, itu push up kegampangan buat saya. Wow. Iya, sumpah. Terus. Kok kegampangan ya? Gue nyari apalagi nih kayak udah nggak ada efek kayak gitu ya? Iya, kayak untuk lu terpacu kan ada istilahnya progressive overload. Jadi lu harus naikin step kayak main game gitu lah. Nah, next level dari push up tuh namanya apa sih? Namanya dips. Nah, gerakan tadi yang dip. Nah, apa tuh? Nah, itu yang dilihat di video itu namanya gerakan dip gitu. Jadi dia itu bisa disebut next level dari push up gitu. Terus udah nih dip itu. Kok udah gampangan lagi? Akhirnya gue beli beban gitu-gitu. Akhirnya gue memilih, kan kalau kita ngomong calisthenics kan pasti banyak cabangnya lah ya. Ada yang tadi freestyle yang lu lihat terbang-terbang gitu. Nah, gue lebih milih kayak ya udah gue fokus di 1, 2, 3 gerakan aja, tapi gue naikin bebannya gitu. Jadi mirip-mirip kayak nge-gym sebetulnya sih gitu. Tapi sebelum calisthenics ini lu udah pernah coba tipe workout apa aja, Mas? Gue sih yakin pasti ada pernah yang nonton yang pernah download apps 30 hari six pack. Iya, gue pernah lagi. Jer, lu pernah kan Jer? Oh nggak pernah ya? Iya gitu. Nah itu gue pernah nyoba-nyoba gitu. Sebenarnya itu kayak calisthenics juga kan pakai berat badan sendiri, cuma kan itu kayak nggak make sense lah ya menurut gue. Tapi lu six pack? Tidak dong, 30 hari six pack, ya kan ya. Ahli fitness marah dong, kedokteran yang udah bikin research panjang-panjang gitu-gitu. Itu nggak masuk akal berarti ya? Nggak masuk
nakal, jadi di uninstall aja ya, karena nggak bisa gitu. Oke. Nah, itu kan tadi lu bilang nih, Ya. awalnya lu kira murah kan? Murah. Ternyata keluar modal juga. Nah, itu Betul. paling banyak di apa keluar modalnya? Gue tuh paling banyak tuh tadi gue punya kayak portable dips gitu, portables yang buat gini. Oh, yang buat Iya, angkat tapi yang badan bisa itu. dipindah-pindah. Itu investasi pertama gua di situ. Karena gua agak maju mundur karena harganya waktu itu lumayan lah ya. Itu berapa Mas? Gue tuh gue bilang cari di Tokped yang paling murah gitu ya, 800.000. 800.000 itu agak ini dulu ya, konsultasi panjang dengan istri ya. Karena itu terkait keuangan keluarga. Betul, ya kan, takutnya kan menggoncang keuangan keluarga hanya gara-gara disebar kan repot ya. Betul, gitu. betul. Terus tadi karena udah kegampangan, gue nyari lagi. Gue tuh suka sama yang barang bekas gitu. Jadi gue cari orang-orang yang udah pensiun dari dunia workout. Pre-love. Pre-love, kalau bahasa sekarang nggak boleh bilang bekas ya. Oh, Iya, pre-love, pre-love gitu. orang bilang Terus ini ya. baju-baju cewek ya, pre-love. Cuma bekas juga. Itu pre-love berarti? Iya, kalau yang dips bar enggak. Tapi kalau yang beban tadi, yang si bebannya itu pre-love tuh. Gue beli. Itu tuh dari besi Mas berarti? Iya dong, kalau dari karton kan enggak. Bener, dari kerdus. Kurang kan, kerdusnya. Kerdus mie lagi, lanjut. Nah, itu pre-love berapa harganya itu tadi ya? Itu gue dapat menurut gue sangat murah dibandingkan harga-harga yang lain. Pada saat itu gue dapat harga 600.000. Tapi itu udah 55 kilo bebannya, udah sama 2 sticknya, sama pengaitnya gitu. Dan gue bawa dari Tangerang. Jadi gue ke Tangerang naik motor, cuma bawa 50-an kilo beban itu Tapi PR itu ya? emang cara yang terbaik sih untuk menghindari ongkir. Ya, Gua mana kebayang ada tuh. kan nggak mungkin juga ongkir Iya, kan, gua gitu kan. Nggak kebayang tuh 55 kilo dari Tangerang lu bawa pakai Pakai motor. aplikasi pengirim. Oh iya, gitu. benar. Itu sih lumayan kan? Terus suara abangnya juga nanti bakal beda kan. Kalau misalkan paket ini, kan berat ya, karena berat. Oke. Nah itu modalnya berarti kan? Iya. Nah terus selama rutin di calisthenics ini, Mas Susan pernah nggak gabung ke komunitas? Kayak misalnya aku nih pagi-pagi suka ikut zumba bareng ibu-ibu komplek supaya bersemangat. Mas Susan pernah nggak gabung? Karena gue kebanyakan main di rumah, sebenarnya gue nggak punya komunitas yang officially gitu. Cuma gue belajar banyak dari anak-anak komunitas. Tadi kan gue kalau di video itu kan gue main di taman ya. Iya. Nah itu gue ketemu sama anak-anak komunitas biasanya di hari Sabtu atau Minggu. Jadi ada satu hari di weekend gue minta izin ke keluarga gue. Kayak gue mau workout dong di taman, nanti habis subuh gue jalan bawa beban yang sekiranya bisa gue bawa ya. Nah di sana waktu itu gue belajar kayak gerakan yang bener tuh kayak gimana sih gitu. Karena kan selama ini gue cuma ngeliat di YouTube terus gue aplikasiin, gue videoin gitu ya, gitu. Oke. Nah sekarang nih supaya kita relax, kita mau games jawab cepet dulu. Ini Peraturannya. agak surprise ya. Benar. Tapi gue perlu gini lagi nggak? Perlu. Nih. Mau izin menjawab? Kalau saya kasih pertanyaan, mohon izin menjawab, abis itu jawab Oh gitu. pertanyaannya. Ya. Ini nggak boleh lama-lama. Nggak boleh lama-lama. Kalau lama saya pulang. Bercanda. Saya ikut juga kalau pulang. Nih saya mulai ya pertanyaannya. Ya Kita mulai, oke. Ke sesi games jawab cepat. Pertanyaan pertama, pilih bicep atau tricep? Mohon izin menjawab tricep. Oke, pertanyaan selanjutnya, otot atau otak? Mohon izin menjawab otak. Oke, ganteng tapi ceking atau jelek tapi kekar? Jelek tapi kekar. Oke, lanjut. Workout angkat beban di tempat gym atau workout calisthenics di rumah? Calisthenics di rumah. Susu protein atau minuman isotonik? Susu protein. Jadi ASN sukses atau jadi personal trainer sukses? Satu, dua, saya pulang nih. Oh, ASN sukses aja. ASN sukses. Oke, lanjut ya Mas Susen. Agak menjurus pertanyaannya nih yang terakhir terutama. Ini agak menjebak ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi setiap hari Jumat itu di Dinas PPK UKM ada kegiatan olahraga bersama. Betul. Kalau teman-teman penasaran boleh lihat di Instagramnya Dinas PPK UKM. Itu kita sering dokumentasi juga ya Mas kegiatan olahraga itu. Itu senam ya kalau nggak salah ya. Nah, pernah nggak sih Mas itu kan kayak sebetulnya senamnya seru sih, saya juga suka ikut. Tapi pernah nggak Mas Susan kayak, oh boring nih senamnya, saya mau gantiin. Saya akan mengajarkan calisthenics kepada seluruh insan Dinas PPK UKM. Pernah nggak? Enggak. Kenapa ya? Kayak tadi ya gue di awal tuh gue udah bilang kalau latihan beban tuh ada risikonya. Oke. Jadi di personalize. Dalam kita latihan beban tuh ada 2 kaidah yang harus dipegang banget. Result sama safety. Jadi tingkat keamanan sama hasilnya itu
jadi kaidah utama mereka semua yang ingin mulai latihan beban gitu ya. Jadi istilah go hard or go home itu kan banyak tulisan di gym-gym ya. Kayak go hard or go home gitu, terus abang-abang lagi gitu kayak. Iya memang kadang kita harus kayak gitu, tapi nggak selalu kayak gitu maksud gue. Nah, yang bahaya adalah karena kan kita pengen latihan sampai tua gitu ya, bukan sampai cedera. Akhirnya itu jadi gaya hidup gitu maksudnya. Kalau kita maksain banget kan, atau gue tadi aplikasiin satu ini ke semua orang, terus kamu pasti bisa gitu-gitu ya. Ya yang ada cedera gitu. Makanya biasanya gue bikinin program buat bini gue juga ya. Oh. Jadi gue bikinin program buat bini gue harus tahu dulu apa namanya tingkat level of fitness dia kayak gimana gitu ya. Tadi gue bilang kayak ternyata gue kira semua orang bisa push up, ternyata nggak bisa. Ya kan, terus yang kedua gue kira oh yaudah kalau nggak bisa push up, karena push up tuh cenderung identik cowok, gue ganti ke squat deh. Tahu squat ya, gerakan squat ya, nah gitu ya. Ternyata nggak bisa juga, lebih ke kayak tingkat apa sih menyebutnya ya, tingkat mobility atau tingkat kelenturan orang ternyata beda-beda juga gitu. Kalau yang lu suka duduk, mager gitu-gitu, pasti tingkat mobility-nya atau tingkat kelenturan tubuh lu untuk bisa squat ke bawah banget itu terbatas gitu ya. Nah, gitu. Karena udah rutin ini, apa sih dampak yang Mas Husen rasain di badan Mas Husen sendiri? Oh, sangat besar. Sebutin dong, saya jadi penasaran. Apakah saya harus memulai juga calisthenics? Yang pertama gue ngerasa kayak tadi ya, kenapa gue milih jelek tapi kekar ya? Karena gue pernah lihat ada meme tulisannya gini. When you are ugly and fat, go to the gym, just be ugly. Jelek aja maksudnya. Jelek gitu aja ya? gitu. Kalau lu kayak gitu. Gitu juga gue ngerasa kayak ada perubahan fisik di badan gue yang gue suka aja gitu kalau ngeliat, wah ternyata karena gue penasaranan, ternyata tubuh tuh bisa dibentuk sampai sedemikiannya ya gitu ya, tanpa kita harus pakai kaos yang kotak-kotak. Kan ada sekarang ya kaos yang kotak-kotak, lo tau nggak sih? Itu kerincu. Terus ada yang pakai lagi ya. Lagi ada yang beli lagi, heran. Oke. Gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya merasa jadi orang yang cukup bugar untuk menemani anak-anak gua. Jadi ada punya ponakan. Lu belum nikah kan, Put? Belum. Lu pernah datang ke playground gitu nggak? Pernah. Pernah ya? Apa yang dilakukan oleh para orang tua di sana? Gendong ya? Nggak, duduk dan main handphone. Biasanya. Nah, gue pengen ngasih experience ke anak gue kalau gue bisa ikutan main. Jadi selama di playground misalkan, ya udah gue ikutan naik segala macem. Yang mana jarang dilakukan oleh orang tua lain yang mungkin level of fitness-nya nggak kayak gue. Gitu. Bukan gimana-gimana ya, tapi kan biasanya kalau ini benefit yang gue dapet sih. Jadi level of fitness gue lebih oke aja. Jadi gue bisa lebih nemenin anak gue buat main. Kan bocah kecil nggak ada capeknya ya. Iya bener, anak kecil saya nemenin pulang saya udah kayak capek banget. Bener. Nah kalau misalnya saya mau mulai workout nih, saya kan kayak kalau sama tahu nih ya, agenda saya tuh kerja habis itu rebahan. Nah itu kalau saya mau mulai workout, saya harus mulai dari mana? Mulai dari niat. Jangan mulai dari mana? Konsisten, cara biar konsisten. Nah, cara biar konsisten gini, kayak setiap orang pasti punya motivasi ya. Kayak gitu. Kayak gue tadi awal motivasinya adalah pengen handstand gitu ya. Nah, motivasi ini analoginya tuh kayak parfum gitu. Gimana? Someday dia bakal hilang kan. Iya benar. Nah, nanti yang tersisa apa? Konsistensi. Maksud gue, lu cari dulu motivasi lu apa yang akhirnya ngedorong lu untuk tadi bangun pagi. Nggak perlu tiap hari lah gitu ya, misalkan seminggu bisa 3-4 kali, itu udah bagus banget gitu ya. Terus kalau lu punya pengalaman yang nol banget di olahraga, terus tapi lu punya duit banyak gitu yang nggak berseri, lu bisa nge-hire PT misalkan gitu-gitu. Tapi kalau misalkan semuanya cekak ya, lu bisa mulai dari perbanyak jalan kaki gitu-gitu. Gitu sih. Nah, lu tadi cari apanya, gue mikirnya cari alasan kenapa lu harus olahraga, kenapa sih lu harus workout gitu. Ini tercerahkan, kayak langsung dapet ilham gitu. Soalnya saya udah pernah mulai olahraga, workout. Lu tau itu gak sih, clothing di YouTube? Saya tahu. Cewek-cewek kan? Ibu-ibu itu kan? Kan abis satu set ada istirahat kan? 2 menit. Betul. Dia suruh 2 menit, saya istirahat 2 tahun. Karena nggak kuat, capek banget. Nah itu yang gue bilang bahwa itu personalized banget, Put. Jadi kayak si clothing ini kan pasti sudah expert ya. Iya betul. Mas nggak boleh ngomongin clothing ya. Tapi intinya tadi gue bilang bahwa ini personalized. Lu nggak bisa ngepaksain satu workout ke orang yang lain gitu ya. Makanya gue lebih suka
nonton video yang cara apa, how to-nya, bukan set dalam olahraganya, bukan set dalam exercise-nya atau trainingnya, enggak. Tapi misalkan, gue mau, kalau di gym nih ya, kan biasanya cewek-cewek kalau untuk langsung push up atau gimana kan agak susah ya. Gitu. Kalau mau ke gym, lat pull down tuh begini cara nariknya gitu. Nah itu kan lo lihat dulu, gue bisa mulai dari 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo gitu-gitu. Wah, ini keren banget sih. Saya jadi tercerahkan Emang saya keren. Saya akan memulai olahraga ini, kami cari niatnya dulu. Iya. Mungkin bisa saya mulai itu. dengan pengen handstand kali ya? Ya boleh gitu. Oke. Dan perbanyak jalan kaki. Iya itu mulai dari yang gampang-gampang dulu aja lah gitu. Dan kalau kita ngomongin olahraga kan nggak cuma ngomongin olahraga nih Put ya. Ada faktor-faktor lain yang menunjang tingkat olahraga lo gitu. Kayak misalkan ada empat faktor yang saling berhubungan. Kayak tadi olahraga udah pasti. Terus makan, meregulasi makan lo. Gue bilang gue nggak suka dengan istilah pantangan, tapi meregulasi. Lebih ke ngatur ya, lebih ke ngatur gitu. Terus yang ketiga tidur. Nah buat orang-orang yang karena kan mungkin gue udah punya anak segala macam, jadi tidur gue lebih teratur sebetulnya dibandingkan teman-teman yang mungkin masih sendiri. Jadi kayak masih nge-game atau masih scroll Twitter gitu-gitu. Ada kasus apa nih hari ini gitu-gitu. Itu ya yang saya lakukan setiap malamnya sebelum tidur. Explore TikTok gitu, udah jam 3 pagi nih gitu. Ternyata tidur tuh punya efek yang gede banget terhadap level of fitness lo. Yang keempat ini yang mulai digaung-gaungkan adalah level stress atau mental health lo gitu. Itu empat-empatnya berhubungan ke level of fitness seseorang. Untuk bugar itu ternyata banyak yang perlu kita lakukan. Nah, lu nggak perlu ngelakuin semuanya, Put. Lu bisa mulai handle di satu atau di dua. Gue juga sama kan, mulainya dari makan dulu. Terus kemudian gue mulai benerin olahraga gue, tidur gue gitu. Terus level of stressnya gue juga gue atur gitu-gitu. Oke, mungkin buat gue pribadi bisa gue mulai dengan tidak makan penyetan di siang ini. Nggak apa-apa, makan penyetan gue juga, tapi seharusnya banyakin ya, kayak gitu. Setiap hari saya makan penyetan kalau kesini. Sangat tidak bagus, tidak fitness. Oke, kalau gitu makasih banyak ya Mas Susan. Saya akhirnya jadi tercerahkan juga dan semoga teman-teman di rumah juga bisa ngambil insight ya dan hal-hal positif yang udah kita obrolin hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap pantengin YouTube Dinas PPK UKM untuk narasumber-narasumber yang lebih seru di program Mohon Izin Bercerita ini. Jangan lupa juga untuk like, follow, share, and subscribe semua sosial media Dinas PPK UKM yang udah ada di bawah sini supaya teman-teman gak ketinggalan konten-konten seru dari kita. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, tetap pantengin terus. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dari Mohon Izin Bercerita.